iya, ada ibu juga ya. Terima kasih Bu udah hadir, memberi semangat kepada teman-teman penyuluh semua untuk meningkatkan pendidikan. Terima kasih Pak Nusirwan, Pak Petrus untuk kehadirannya di hari libur. Nanti periode berikutnya mungkin kita akan lakukan di hari kerja. Cuma takutnya kalau di hari kerja itu bapak-bapak yang pembimbing tiga malah punya tugas. Iya, sebetulnya kalau kita minta hari Sabtu gitu ya. Tapi monggo lah nanti kalau memang bisa gitu ya, hari kerja nggak apa-apa. Gitu. Kalau kami sih udah biasa lah. Sebenarnya sampai Sabtu Minggu itu biasa. Kami juga biasa. Nah, ada beberapa hal yang saya soroti secara umum. Terima kasih Pak Rudi, PPT-nya bagus banget. Boleh deh nanti dikirim ke saya untuk mempertanya. Kasih saya membuat PPT juga gitu ya. Karena saya baru lihat gitu ya. Oh iya ya, mobil itu bisa dibegitukan gitu penampilannya dan seterusnya. Nah, untuk bapak-bapak yang lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Mazhar. PPT ini bukan sekedar hanya untuk memudahkan bapak-bapak menyampaikan materi, tapi sebetulnya itu adalah untuk memfokuskan audien, untuk memperhatikan gitu ya apa yang mau disampaikan. Tapi jangan paksa audien membaca, jangan. Nah, dengan demikian maka syaratannya adalah untuk PPT hurufnya harus cukup besar, bisa dibaca tanpa kacamata, dibaca oleh mereka yang duduk di belakang. Nah, kalau hurufnya terlalu kecil, pasti di belakang nggak bisa baca tuh. Ya, satu. Terus yang kedua adalah warna Pak, warna. Saya juga senang sebenarnya menggunakan background yang berwarna-warni gitu ya. Tapi pada suatu kondisi di mana kita ini kondisinya kita nggak tahu kondisi LCD-nya, karena kadang-kadang LCD ada yang kabelnya putus, keluarlah warnanya tuh oranye semua, merah semua, atau ungu semua, padahal kita udah capek-capek gitu ya menyiapkan materi itu di laptop masing-masing. Nah, akibatnya panik kan? Panik itu pasti panik yang pertama. Loh, kok jadinya kayak gini? Itu akan membuat konsentrasi kita buyar. Nah, kalau memang pada seminar mungkin nggak seberapa Pak karena kondisinya ya. Tapi pada waktu Pak lagi ujian kan Bapak presentasi juga. Ya, sebaiknya PPT terusir saja. Itu untuk menghilangkan resiko down gitu ya. Kita down itu terus kemudian huruf itu besar Pak. Kayak saya kalau saya nggak baca kacamata, saya cuma bisa baca terima kasih dari isi Pak. Coba kau bayangkan kan, padahal jarak kita dekat. Tapi terima kasih itu bisa saya baca. Tapi yang gambar kolom matanya itu satu pun hurufnya tidak terbaca oleh saya. Itu. Oh iya, kan sudah apa publikator itu Pak? Apa dari dosen sahur gitu ya? Ya. Jadi kita coba pertimbangkan semua nanti bahwa penggunaan huruf itu menjadi ya mempercantik, membuat orang happy gitu ya yang jadi audiens. Lalu kemudian jangan memindahkan, saya udah pesan padahal jangan memindahkan tulisan di copy blok gitu ke situ. Itu memang PPT itu harus butuh effort, butuh energi, butuh konsentrasi, butuh fokus. Bapak nentuin kunci-kuncinya untuk setiap lembar. Ini apa kuncinya? Tujuan itu bisa satu lembar Pak, sendiri dengan huruf yang besar. Manfaat satu lembar sendiri dengan huruf yang agak besar. Latar belakang itu juga sebenarnya bisa dibikin poin-poin atau kalau memang menarik gitu ya bisa dibikin ya gambar atau semacam kerangka pikir gitu dari sini ke sini begini loh Pak turunannya gitu. Dari ini kita turunkan ke sini, akhirnya kita dapat ini topiknya yang mau diangkat. Nggak apa-apa sebenarnya. Jadi menyajikan materi itu tidak kaku, ya tidak kaku, membutuhkan kreativitas bapak sekalian. Nah, apakah tabu harus saya buat? Enggak Pak, enggak. Bapak boleh minta siapa untuk bantu, kan pasti Bapak ada yang tahu ya. Oh teman itu tuh pintar, ya monggo. Sibukkan saja dia dengan
dipaksa kita untuk membantu membuat gitu ya. Yang penting berani berapa gitu. Oh iya sih, itu mah tidak perlu disampaikan ke saya. Atau saya disuruh bikinkan. Terus tak sampai nih deh. Ya, itu kan enak. Toko. Biro. Namanya Pak. Oh, ini kan kecilan memang. Ya. Bisa diusahakan lagi gitu. Terus mungkin kata-katanya bisa diringkas lagi itu nggak apa-apa. Misalnya rumusan tadi, rumusan itu nggak usah semua. Ya Pak, kalau 3123 tetap. Cuman kata-katanya mungkin bisa dipersingkat. Jadi sebenarnya penyuluh teladan kita kan bisa baca. pasti nggak bisa dibaca. Ya, Jadi kan, itu yang menarik. Tapi penggunaan warna ya Pak, penggunaan warna itu juga diperhatikan. Warna huruf, warna latar belakang. Kan tadi itu punyanya Pak siapa ya? Pak Effendi ya. Jadi Bapak kalau backgroundnya gelap seperti itu, Bapak bisa gunakan putih saja hurufnya. Langsung muncul dia. Ya, di putih, blok putih gitu, langsung hurufnya diklik warna putih. Terus kemudian kalau tadi kan berantakan ya Pak, saya nggak tahu kenapa berantakan ya, pendahuluan tiba-tiba Pak berantakan. Bapak klik si yang di samping itu, klik, terus Bapak drag ke atas, gitu. Itu dia pindah. Ya, mungkin jam terbangnya mesti kurang banyak Pak. Ya, ini berarti harus memperbanyak jam terbang membuat PPT. Nah kan susah dibaca tuh ya, karena warnanya seperti itu. Pak beranggapan ini menarik. Padahal background, Bapak bisa gunakan satu macam background saja. Tidak usah bermacam-macam, karena bermacam-macam itu bikin pusing milihnya. Satu, tapi yang warnanya bagus, dibacanya juga enak. Nah, jadi ini sebenarnya membuat saya jadi mumet Pak itu juga. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Apa sih fungsinya penelitian ini? Sebenarnya yang pertama ini memang tugas akhir sebagai nanti yang seseorang yang akan diberi gelar sarjana terapan ya kayak penyuluhan pertanian itu. Yang kedua adalah penelitian ini atau kajian ini adalah untuk mengetahui sebenarnya tadi beberapa permasalahan yang bapak-bapak temukan di lapangan. Nah, dengan cara apa? Tadi dengan cara saintifik, dengan cara akademik. Jadi cara pengambilan sampelnya sudah jelas. Kalau saya sih sebenarnya kalau bapak-bapak punya banyak-banyak sensus aja, nggak usah pakai selofin kan gitu. Benar nggak Pak? Benar. Lebih banyak lebih bagus. Iya, lebih bagus, lebih tajam kan gitu di sensus. Nggak usah pusing-pusing dah. Itu semua dikasih itu kan, tapi itu kan text time ya Pak, butuh waktu. Nah itu yang mahal juga. mahalnya di ongkos Pak, ongkos jalan. Karena ngabisin bensin. Oke, itu. Jadi nggak apa-apa sih, monggo. Ini kan bagian dari latihan membuat sebuah kajian yang bersifat akademik. Jadi Bapak semua ikuti tekniknya, pengambilan sampelnya oke, pakai slowfin. Sebenarnya teknik pengambilan sampel itu tidak hanya slowfin, ada beberapa yang lain. Jadi Bapak bisa lihat tergantung berapa tajam yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya adalah gimana sih caranya menentukan hubungan ini. Jadi nanti kalau bapak-bapak sudah melaksanakan kegiatannya di lapangan, sudah menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner ini kan sudah bapak-bapak hitung realitas dan validitasnya. Maka otomatis
hasilnya itu adalah tinggal dilaksanakan saja di lapangan, tidak nunggu April. Bayangan saya kalau bapak-bapak nunggu April, yang pertama adalah puasa, yang kedua kerjaan sudah banyak Pak, ya kan? Sekarang mungkin masih sedikit karena beberapa anggaran mungkin masih dalam tahap revisi, belum selesai. Tapi bentar lagi selesai kan, Maret, otomatis Maret sudah go semuanya. Nah, kalau memang bisa, lebih baik Bapak kerjakan saja setelah selesai seminar. Kalau Bapak tidak perlu nunggu apa lagi gitu, laksanakan saja. Jadi schedule-nya bisa kita perbaiki. Bapak masih bisa menyesuaikan gitu ya dengan tugas-tugas. Kalau nanti puasa capek juga kan gitu, pusing lagi apalagi ke lapangan, terus mumet, banyak pertanyaan kan harus diselesaikan. Nah ini psikologis saja Pak. Terus kemudian kalau memang yang membutuhkan gambar apa segala macam udah lewat, bentuknya lewat kan. Nah lewat akhirnya kehilangan momen kan gitu. Jadi tidak apa-apa, beres proposal, beres seminar, Bapak sudah bisa melaksanakan kegiatan. Jadi silakan. Karena kan kalau sudah diseminarkan proposal dan diterima oleh semua pihak, berarti proposal kita sudah bisa kita gunakan untuk di lapangan. Jadi tidak nunggu terlalu lama. Karena kalau nunggu terlalu lama, tindakan semangatnya nanti turun. Dan seperti kata Pak Nasar kan itu turun mulainya susah gitu ya, pengalaman saya juga seperti itu, susah, terus nanti analisisnya juga ketendang lagi, nanti nggak selesai kan gitu. Jadi pengennya kita kan FIFO ya Pak, first in first out gitu, kayak ayam. Gitu, jangan sampai ditendang sama adik kelas yang di bawah. Oke, itu yang bisa saya lakukan. Kemudian bapak-bapak harus ingat bahwa step-step untuk analisis data nanti harus diikuti. Memang yang pertama deskriptif, lalu kemudian nanti bisa langsung pada UJT ya, UJT untuk melihat hubungan. Nah, kalau bapak-bapak ada yang pengen sampai ke fungsi, jadi ke fungsi yang Y sama dengan itu, nah itu di case pair dulu untuk dilihat kekuatannya masing-masing. Jadi sebenarnya yang sekarang ini kan Bapak berasumsi bahwa entah apapun judulnya ini pengaruh ini itu asumsi kita. Tapi nanti dengan studi analisis kemungkinan asumsinya bisa jatuh gitu, jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3 gitu. Itu karena mungkin tidak berhubungan, kan spesifik ya, khas gitu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya tutup Mbak untuk tanya jawab apa dari kami. Gak usah dibalas Pak, gak usah.